Nah, inilah permasalahan yang kita bahas mengenai gangguan sistem. Baik, selamat siang. Ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, harapkan kita mendekatkan diri kepada mari kita menyanyikan biasa menyanyikan lagi. Ya baik, silakan dulu. Ya, pada materi kita pada hari ini anak-anak, ya minggu yang lalu atau kemarin kita telah melakukan pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia. Kalau tidak lupa dengan kami, ya apa saja kemudian kemarin yang kita bahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidup. Apalagi. Ya, itu semua merupakan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Dan sekarang juga kita harus mengetahui, anak-anak kamu juga harus mengetahui bagaimana dengan gangguan, ya, gangguan pada sistem pernapasan. Coba kita lihat, kami lihat ya. Ya, ini ada suatu masalah, ya, masalah dalam gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ya, ada 1-2 orang yang bisa menjelaskan daripada gambar ini di atas. Ya, coba. Ya, silakan berdiri. Siang itu, Siti dan Edo berjalan bersama sebelum sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun berlangsung berwarna kelabu. Dan jadi berbatu-batu, Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Kita kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berdiri di bawah pohon tingkat itu saja, ajak Siti dari situ. Dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon dari pohon itu. Dari menengadahkan kepalanya lalu menghirup senapas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk lagi katanya. Ya, silakan duduk, bagus. Ya,
Nah, inilah permasalahan yang kita bahas tentang gangguan sistem. Apa tujuan kita mempelajari ini? Supaya anak-anak kami memahami berbagai gangguan, ya, memahami berbagai gangguan dan pada sistem pernapasan. Ya, kita harus mengetahui dan kami bisa mengetahui ini masalah pada gangguan pernapasan. Itu ada salah satu tujuannya. Tujuannya adalah menjelaskan upaya menjaga kesehatan. Ya, dengan kita sudah mengetahui ini nanti, ya, dengan kita sudah mengetahui, maka bisa juga kita menjaga kesehatan. Lalu anak-anak kami juga membuat nanti poster tentang bahayanya merokok bagi kesehatan. Ya, dan nanti, ya itu dulu ada 3 item tujuan kita mempelajari daripada, ya, pokok masalah polusi atau gangguan pada sistem pernapasan. Ini kita sudah mengetahui gambarnya. Ya, yang Bapak tanyakan kepada anak kami, mengapa Dayu batuk-batuk? Karena siapa yang berani? Kenapa Dayu bisa batuk-batuk? Siapa? Coba. Karena menghirup asap. Karena menghirup asap. Ya. Setelah mereka ini, kemanakah mereka supaya mereka itu tidak bisa menghirup udara? Ke? Kenapa mereka berkumpul? Untuk menghirup gas. Ya. Itulah salah satu gangguan-gangguan pada pernapasan pada manusia. Lalu ini ada juga faktor gangguan sistem pernapasan manusia. Ya, ini faktor gangguan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, ya ada video kita menampilkan ya tentang gangguan sistem pernapasan. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita membahas pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Beberapa jenis ISPA antara lain influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. Virus, bakteri, atau jamur tersebut juga dapat menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah, yaitu meliputi trakea, bronkus, dan alveolus. Infeksi saluran pernapasan bagian bawah paling umum terjadi yaitu pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Ya, baik kepada anak kami. Ya, setelah tadi anak kami yang menyaksikan daripada video gangguan daripada pernapasan, ya, persilakan kepada kami apa yang menjadi yang masih belum ya pahami dengan video ini. Ya. Kenapa terjadi penyakit influenza? Baik, bagus sekali. Tepuk tangan. Sebelum Bapak jawab, ada
anak-anak kami yang bisa menjawab tentang kenapa bisa terjadi atau menyebabkan suatu penyakit influenza? Ada? Karena adanya penyakit virus demam berlebih seperti penyakit sakit kepala dan sakit. Iya, bagus sekali Sultan. Ada lagi? Itu influenza itu kita harus mengetahuinya dulu adalah penyakit yang disebabkan infeksi. Infeksi itu penyakit yang disebabkan oleh influenza itu. Infeksi, makanya nanti ciri-ciri dengan terjadinya penyakit influenza itu, yang pertama adanya seseorang itu kena penyakit influenza, demam, ya, dia demam dengan suhu tinggi, badan tinggi, ya. Kedua, pilek, baru bersih-bersih, ya, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal-gatal. Ya, itulah penyebab terjadinya penyakit daripada influenza. Ya, ini. Nah, ini kelainan pada sistem pernapasan. Ya, pada sistem pernapasan. Nah, ada tadi influenza, itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Dengan cara lain, pilek, hidung tersumbat, bersih-bersih dan tenggorokan. Ya, ini dia. Baru kedua, asma, merupakan suatu penyakit penyumbatan. Ya, di dalam pernapasan disebabkan alergi terhadap rambut bulu, debu atau tekanan psikolog. Ya, berikutnya tuberkulosis. Ya, itu dia penyakit paru-paru ini. Itu juga infusi oksigen menjadi sulit. Untuk adanya binti atau peradangan pada dinding paru-paru, paru-paru sinusitis, ya, meningitis dan berikutnya. Sekarang setelah kita mempelajari ini, ya, kita membentuk kelompok, ya, kita membentuk kelompok menjadi 3 kelompok, ya, kita membentuk kelompok dan diambil kelompok masing-masing. Ini kelompok pertama dan kelompok kedua dan kelompok ketiga. Ya, di dalam LKPD itu kita dengarkan yang gampang, ya, isi lambangan berikut ini dengan benar. Gangguan sistem pernapasan pada nama penyakit penyebab, baru apa ciri-ciri atau gejala, baru faktor penyebab, ya, silakan dikerjakan.
Baik anak-anak kami, itu tadi adalah sebagai presiden anak kami yang sudah didiskusikan. Sekarang ya kita tampilkan hasil diskusi perkelompok kami. Dapat dipersilakan. Ya, kelompok 1. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kami. Baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Penyakit terbaik yaitu influenza, pneumonia, rhinitis, dan asma. Faktor penyebab disebabkan oleh influenza virus yaitu dengan suhu lebih dari 339 derajat Celcius. Ciri-ciri atau gejala yaitu virus, demam, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, dan sakit otot. Baik, jika ada pertanyaan firman dipersilahkan. Apa yang dimaksud dengan pneumonia? Dua, apa yang dimaksud dengan pneumonia? Baik, jika ada teman-teman silakan. Teman, apa yang dimaksud dengan rhinitis? Dua, apa yang dimaksud dengan asma? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kami diskusikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Influenza virus. Dua, pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Saya akan menjawab pertanyaan rhinitis adalah infeksi pada paru oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Empat, asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Jelas? Ya, tepuk tangan. Ya, dari pertanyaan untuk nomor 1. Iya. Dan itu bicara dan di berapa? Kasih dia pertanyaan di semua ya. Sekarang kelompok 2 masuk depan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Nama-nama penyakit yaitu 1. Asma, 2. Kanker paru-paru, 3. Tuberkulosis, 4. Pneumonia. Ciri-ciri atau gejala asma yaitu 1. Asap rokok, 2. debu, 3. bulu hewan peliharaan. Faktor penyebabnya yaitu merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Ciri-ciri atau gejala kanker paru-paru yaitu berat badan, 2. napas menjadi pendek, 3. dan sakit bagian dalam. Faktor penyebabnya yaitu terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam. 3. Ciri-ciri gejala tuberkulosis atau TBC yaitu mudah lemah, 2. berat badan, 3. lesu, 4. hilang nafsu makan, 5. demam berkeringat pada malam hari, 6. sulit
teman-teman kami persilakan. Ya, ini ada tabel nomor 2, kelompok 2. Silakan berikan pertanyaan. Kelompok 1, buku kelompok 3. Silakan. Apa yang dimaksud dengan fenomena? Apa yang dimaksud dengan fenomena? Keadaan yang Siapa kelompok 2? apa yang dimaksud dengan asma? Apa yang dimaksud dengan makna? Baik, keadaan kita baik, kami kembali mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Pneumonia merupakan infeksi pada norovirus dan kolus. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Baik, kami menjawab dari kelompok Kelompok 3, 3. dengarkan. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Kanker paru-paru terjadinya karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Ya. Saya ada pertanyaan. Ya. Jadi tentang kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Nama-nama penyakit influenza, asma, kanker paru-paru, TBC. Ciri-ciri atau gejala influenza, pilek, bersin-bersin, sakit otot, batuk, sakit kepala, rongga hidung, terasa gatal-gatal. Faktor penyebab polusi udara, ciri-ciri atau gejala asma, napas pendek, sesak napas, batuk. Faktor penyebab asap, rokok, debu, bulu hewan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Satu, apa yang dimaksud dengan kanker paru-paru? Dua, apa yang dimaksud dengan TBC? Pertanyaan, silakan. Menerima. Apa yang dimaksud dengan influenza? Dua, apa yang dimaksud dengan asma? Baik, terima kasih pertanyaan teman-teman, biar kami diskusikan. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 1 atau dari teman-teman. Ciri-ciri atau gejala kanker paru-paru adalah batuk disertai badan, berat badan berkurang, napas menjadi pendek, sakit badan di bagian dada. Faktor penyebab menghirup debu, udara terpolusi, rokok positif. Ciri-ciri atau gejala TBC, infeksi badan, menginfeksi bagian lain dari tubuh. Faktor penyebab lesu, demam, sulit bernapas. Apakah jelasnya kami jelas? Jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atau dari teman-teman. Ciri-ciri atau gejala influenza adalah pilek, bersin-bersin, sakit otot, batuk, sakit kepala, rongga hidung, terasa gatal-gatal. Faktor penyebab polusi udara, rokok. Ciri-ciri atau gejala asma, napas pendek, sesak napas, batuk. Faktor penyebab asap, rokok, debu, bulu hewan. Apa penjelasan kami jelas? Jelas. Dari penjelasan kami atau hasil dari diskusi kami siapa kita semua ya? Sudah dipresentasikan semua LKPD kepada kami, Bapak kumpulkan sekarang. Ya baik, karena sudah dikerjakan LKPD kita, maka kami mengharap kepada rekan ya tentang materi tadi
kita menyimpulkannya. Apa yang menjadi ya kendala kepada anak kami tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan ini. Itu kita mengerjakannya dan Bapak nanti kasih penilaian. Kalau kita masuk ke depan, ya kasih penilaian. Untuk itu kepada anak kami dari pembahasan kita tentang sistem atau gangguan pada sistem pernafasan ini, siapa anak kami yang bisa menyimpulkan ya tentang bahasa atau pelajaran kita pada hari ini? Ya. Kesimpulannya, supaya kami memahami berbagai gangguan pernapasan seperti gangguan influenza, tonsillitis, rhinitis, pneumonia, TBC, asma, kanker, paru-paru, dan upaya menjaga sistem pernapasan pada manusia. Iya, benar. Itu kesimpulannya bahwa kita mempelajari tentang gangguan atau penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan ini adalah harus kita menjaga daripada kesehatan. Ya, salah satunya menjaga kesehatan itu satu apa? Berolah. Dan belajar di rumah. Baik, sebelum kita mengakhiri pada mata pelajaran kita ini, sebagai tugas anak kami kita periksa besok. Kapan kita masuk? Besok. Ya. Tugas catat, jelaskan organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Ulang, tuliskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi serta fungsinya. Ya, sebelum kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya ajak berdiri dulu anak kami. Oke. Ya, silakan tepuk tangan. Amin. Sebelum kita pulang, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya kita selamat di rumah kita masing-masing, di kesehatan, di rezeki kepada orang tua, orang tua, di anaknya juga ada rezeki. Dan berdoa untuk kalian berpakaian lulus supaya apa yang direncanakan selalu terberkati dan sukses. Ya, teman-teman kami untuk mimpi kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas pertolongan kami semua. Ya Bapa, inilah doa anak yang seperti ini, kami jelaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, begitu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Dulu ya, dan pembelajar ulangi akhir kata selamat siang.